Sistem pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Jadi, pengertian dari pernapasan adalah kegiatan mengambil udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi melalui alat pernapasan. Tahukah kamu bahwa hewan telah dilengkapi sistem alat pernapasan loh? Yuk kita pelajari jenis-jenis alat pernapasan pada hewan. Yang pertama yaitu pada mamalia. Mamalia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mamalia darat. Alat pernapasan mamalia di darat mirip seperti manusia, yaitu melalui hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan mamalia air yaitu contohnya pada hewan lumba-lumba. Lumba-lumba ini juga bernapas menggunakan paru-paru dan dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan terbuka saat muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Yang kedua yaitu Pisces atau ikan. Alat pernapasan pada ikan yaitu melalui dengan insang. Insang sendiri terdiri dari atas lengkung insang, lembaran insang, dan tutup insang. Lengkung insang berwarna putih dan terdapat rigi-rigi insang yang berfungsi sebagai penyaring alat pernapasan. Lembaran insang berbentuk seperti sisi. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar yang terletak pada sebelah kiri dan kanan kepala ikan yang berbentuk setengah lingkaran. Ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air akan masuk ke dalam rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terkandung dalam air masuk ke dalam pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang akan terbuka sehingga air keluar melalui insang dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan alat pernapasan pada ikan yang hidupnya kurang air atau di lumpur mempunyai lipatan insang yang disebut sebagai labirin yang dapat menyimpan cadangan oksigen. Contoh jenis ikan seperti ikan lele, ikan gabus, dan yang ketiga yaitu aves atau burung. Alat pernapasan yang dimiliki oleh burung memiliki kesamaan dengan mamalia. Hanya saja burung memiliki alat pernapasan unik saat terbang. Alat pernapasan burung terdiri dari lubang hidung, trakea, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara adalah kantong kenyal dan tipis yang berfungsi untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Selain itu, untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, menyelubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan, dan yang terakhir yaitu menjaga kestabilan suhu badan. Pernapasan pada burung ada dua cara, yaitu pernapasan burung saat terbang dan pernapasan burung saat tidak terbang. Pernapasan pada burung saat terbang, udara dihirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru, sehingga paru-paru mengembang dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu, paru-paru kembali mengempis dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Sedangkan pada saat terbang, burung menyimpan udara di pundi-pundi udara yang berjumlah 5 pasang yang terletak pada pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Udara masuk melalui hidung dan menuju pundi-pundi udara, dan burung tidak akan mengepakkan sayapnya, dan udara keluar menuju paru-paru saat burung menurunkan sayapnya.
dan mengembiskan pundi-pundi udara. Dan pada saat burung terangkat sayapnya, pundi-pundi udara akan mengembang kembali dan membawa karbon dioksida pada paru-paru. Dengan begitu, udara yang terdapat dalam pundi-pundi udara akan bertukar dengan karbon dioksida. Yang keempat yaitu reptil. Reptil bernapas dengan menggunakan paru-paru. Alat pernapasan sama halnya dengan seperti mamalia. Reptil ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Reptil yang hidup di air memiliki lubang hidung yang dapat ditutup waktu menyelam. Reptil air akan mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan napas di bawah air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan saat berenang. Yang kelima yaitu amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contoh dari hewan amfibi adalah katak. Katak mengalami metamorfosis katak, yaitu perubahan dari bentuk telur berudu hingga menjadi katak muda sampai menjadi katak dewasa. Setelah menetas dari telur berudu, katak hidup di air dan terdapat 3 pasang insang yang terletak di bagian belakang kepala. Insang luar ini berupa imbran-imbran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Pada saat usianya melewati 9 hari, berudu bernapas menggunakan insang, lalu lama-kelamaan semakin menyusut, kemudian paru-paru berfungsi pada saat katak sudah dewasa. Selain dengan paru-paru, katak dewasa dapat juga bernafas menggunakan kulit. Yang keenam adalah insekta atau serangga. Alat pernapasan dari serangga terdiri dari spirakel atau stigma, trakea, dan kantong udara. Yang mana spirakel adalah lubang dan yang terletak pada sepanjang sisi tubuh serangga yang digunakan sebagai lubang pernafasan. Lalu trakea adalah pembuluh darah yang bercabang-cabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Sedangkan pembuluh darah yang paling halus adalah trakeola, yang mana pada peredaran udara ke seluruh tubuh dilakukan dengan bantuan otot yang bergerak memompa aktif dalam sistem trakea. Yang ketujuh adalah cacing. Cacing menyukai tempat lembab dan bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing terjaga kelembapannya sehingga selalu basah dan berlendir, yang memudahkan penyerapan O2 dari udara. Melalui pembuluh darah di permukaan kulit yang tipis, O2 diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran yang berupa CO2 atau karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Darah cacing mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin.